Hello, it's with me again, Mario Oho Channel. Dan hari ini gue mau lebih share sedikit mengenai dan kembali lagi ke basic atau awal tujuan gue untuk membuat YouTube. Salah satunya adalah membagikan pelajaran bersama-sama. Pelajaran apa? Pelajaran dari buku yang sedang gue baca atau yang sudah gue baca. Nah, jadi alasan kenapa gue juga membuat YouTube karena itu untuk sharing sedikit, at least memberikan atau membagikan positif dan knowledge berguna, pelajaran berguna supaya bagi kalian bisa menerima konten-konten yang menarik dan juga memberikan atau membuka wawasan, memperbaiki pandangan kita cara melihat hidup dengan cara yang berbeda. Nah, di sini tuh ada buku menarik yang sedang gue baca sekarang, namanya Ikigai, The Little Book of Ikigai, Live a Happy and Long Life the Japanese Way by Ken Mogi. Nah, Ken Mogi ini setelah searching dia adalah science professor atau peneliti science di, kalau nggak salah, Sony, perusahaan Sony di Jepang. Nah, kenapa gue waktu itu tertarik untuk membeli buku ini dan membaca buku ini? Karena waktu itu sebenarnya gue sedang mencari buku tentang filosofi atau pandangan hidup yang bercerita tentang stoik. Apa itu stoik? Nah, pada saat gue ketemu stoik, ini juga buku yang direkomendasikan di sebelah stoik, yaitu adalah Ikigai, pandangan hidup, cara menjalani hidup, Japanese Way. Jadi di sini gue akan mengambil intisari dari setiap bab-bab yang gue sudah catat dan gue sudah barusan baca, dan sharing ke kalian apa sih yang bisa kita pelajari sama-sama dari buku yang akan gue baca dan buku yang sudah gue punya ini. Nah, di chapter 1 itu judulnya adalah What is Ikigai? Apa itu Ikigai? Oke, jadi poin nomor 1 yang paling penting kita perlu tahu adalah kata Ikigai itu artinya adalah Iki dan Gai. Iki itu artinya to live atau untuk hidup. Gai itu adalah reason, alasan. Jadi kalau misalnya kita gabungin Iki dan Gai, itu adalah the reason to live, alasan kenapa kita hidup. Itulah the Ikigai. Jadi udah kelihatan ya maknanya. Nomor 2 adalah Ikigai itu bisa digunakan dari berbagai macam konteks. Salah satunya adalah lu bisa menerapkan Ikigai itu ke hal-hal kecil dalam hidup lu, atau juga Ikigai bisa berarti sebuah tujuan atau goal atau hal atau pencapaian yang besar. Jadi ini open untuk semuanya dan bisa digunakan untuk semua orang. Nggak mesti lu harus Ikigai adalah lu harus mencapai kesuksesan, itu enggak. Jadi inilah prinsip hidup yang membuat kita bahagia atau mempunyai tujuan hidup. Dan tujuan hidup bukan berarti lu punya goal yang besar atau mau punya karir yang sangat tinggi. Di sini enggak, itu enggak berarti Ikigai, enggak seperti itu. Nah, di sini adalah ada story dari Ono di page 6 paragraf 2. For your info, Jiro Ono ini adalah pemilik dari Sukiyabashi Jiro yang adalah 3 Michelin star restoran di Jepang dengan rating 3 bintang Michelin, dan dia adalah chef yang memegang gelar 3 star Michelin ini paling tua. Nah, ini berikut ceritanya yang mau gue kutip. Nah, jadi di sini diceritakan bahwa Jiro Ono ini sebenarnya sudah memiliki successful sushi restoran yang sudah terkenal banget, sampai Barack Obama pun datang ke sana dan sampai memuji sushinya. Padahal Obama itu sudah sering banget, namanya sudah terbiasa memakan makanan Jepang karena di waktu itu tinggal di Hawaii, dan Hawaii itu sudah banyak influence dari Jepang. Nah, menurut Jiro Ono, apa sih Ikigainya dia? Di sini diceritakan, sebenarnya kalau kalian baca buku ini adalah enaknya kalian baca buku ini karena kalian bakal dapat sedetail-detailnya ceritanya, penulisannya yang sangat baik, yang sangat indah, sehingga kalian bisa menangkap full maknanya. Nah, kalau di sini gue akan berikan brief dikit saja, nggak akan bisa selengkap gue baca full, dan kalian juga nggak akan konsen. Di sini Jiro Ono bilang diberikan pujian dari Presiden Amerika waktu saat itu, Barack Obama, itu adalah salah satu source atau salah satu sumber dari Ikigainya dia.
Itu juga menurut dia ada salah satu ikigai atau the reason to live, alasan dia untuk hidup. Terus juga dia memegang gelar 3 star Michelin chef, itu juga ada salah satu ya, bukan the only ya, hanya sebagian kecil dari ikigai. Tapi menurut dia adalah ikigai itu nggak berarti harus mempunyai pencapaian yang sangat besar, punya tujuan yang sangat besar sampai harus, misal ikigai gue itu adalah gue maunya dipuji oleh para pemimpin dunia. Itu nggak seperti itu kan menurut Jiro Ono betul Jiro. Nah di sini dia bilang ikigai adalah dia mau menyajikan sushi atau tuna yang sangat enak sehingga para tamunya restoran dia itu senyum, tersenang, bahagia. Itu adalah salah satu ikigai yang menurut Jiro Ono itu penting. Dia mau serving the best tuna for a smiling customer. Gak cuma Barack Obama, tapi semua customer dianggap sama. Atau bisa jadi juga perasaan ketika kita menghirup udara segar di pagi hari. Itu menurut Jiro Ono juga seperti itu. Pada saat dia pergi ke fish market, pasar ikan, di situ juga pada saat dia berjalan itu dia merasakan ikigai, itu dia merasa senang. Itu adalah salah satu reason dia untuk hidup. Bahkan Ono juga bilang dia bisa menemukan ikigai di secangkir kopi yang dia minum setiap hari. Banyak macam. Malah dia bilang mungkin dia mau meninggal pada saat dia sedang membuat sushi. Meninggal secara damai pada saat dia membuat sushi. Dari sini itu akan memberikan kalian sedikit masukan atau prinsip ikigai, bahwa ikigai itu the reason to live seseorang. Untuk seorang Jiro Ono, pencapaian lu dapet duit banyak atau pencapaian 3 star Michelin restoran itu menurut dia mungkin gak terlalu penting. Yang penting adalah dia bisa membuat sushi, dia bisa pergi menyiapkan sushinya. Itu yang paling penting. Itu adalah lesson supaya kalian lebih tahu tentang ikigai dari orang dengan, bisa kita ngomong, memegang gelar chef sushi nomor 1 di dunia. Terus balik lagi ke note gua, di sini nomor 3 adalah ikigai itu semuanya bertempat di area ya, bisa ngomong area dari hal-hal kecil. Contohnya adalah menurut tadi kutipan gua tadi, menghirup udara segar di pagi hari itu bisa jadi ikigai. Betul. Secangkir kopi bisa menjadi ikigai, bahkan untuk seorang Jiro Ono, atau untuk seorang antusias kopi, atau untuk teman gua Felix Agustinus meminum secangkir kopi, itu gue yakin itu ikigainya dia, karena dia itu pencinta kopi. Nah, kita jalan-jalan terkena sinar matahari pagi, merasakan sedikit hangat, itu bisa jadi ikigai, atau orang bisa sangat menikmatinya. Bahkan dari si Jiro Ono ini juga dia meminjat-minjat oktopus sebelum disajikan ke customer, itu juga ikigai. Bahkan mendapatkan pujian dari Presiden Amerika, itu juga ikigai. Nah, jadi poinnya di sini adalah semua yang gue sebutkan tadi. Morning air, cup of coffee, ray of sunshine, memijat oktopus, bahkan sampai mendapatkan pujian dari Presiden Amerika, tuh semua adalah punya, kita ngomong equal footing atau standar ikigai yang sama. Menurut Jiro Ono, ketika dia mempunyai salah satu itu dia tetap udah senang. Semuanya itu sama, karena dia nggak memperdulikan gue mau mendapatkan pujian dari Presiden Amerika hari ini ataupun besok ataupun tahun depan, nggak. Yang penting adalah dia bisa mencapai semuanya itu. Walaupun dia nggak dapat pujian dari Presiden Amerika Serikat, itu mungkin menurut dia ada tidak masalah. Yang penting dia bisa tetap bahagia menjalani hal-hal kecil yang lain. Nah, ini juga ada cerita bagus. Nah, di sini ada riset dari Dan Buettner ya. Dia mendiskusikan tentang ikigai dan dia melis tempat-tempat yang dinamakan zona biru, kota-kota di mana banyak sekali penduduknya yang rata-rata umurnya itu super sangat tinggi atau sangat tua, berarti adalah awet muda, atau kita ngomong panjang umur, bukan awet muda, panjang umur. Nah, salah satunya adalah di Okinawa, Jepang. Di Okinawa ini adalah banyak rantai kepulauan di bagian south, itu selatan Jepang. Di situ banyak sekali, istilahnya bagus nih, centenarians, yang artinya adalah orang-orang yang sudah hidup di atas 100 tahun. Wow, amazing. Nah, di situ Buettner bilang bahwa di sini
mereka nanyain satu-satu ikigai dari orang-orang yang hidup di sana. Misalnya karate master umur 102 tahun, dia bilang ikigainya dia adalah merawat martial arts atau ilmu bela dirinya dia. Karate master ya, ilmu bela dirinya dia. Terus juga dia menanyakan si Buettner ini, siapa sih namanya? Dan Buettner ya. Buettner ini juga menanyakan kepada nelayan yang umurnya 100 tahun, apa sih ikigainya dia? Dia bilang ikigai dia adalah dia bisa menangkap ikan sebanyak 3 kali seminggu, dan sehingga dia bisa menyajikannya atau memberikan makan ke keluarganya dia. Itu adalah ikigai, itu adalah vision dia tulis, itu adalah hal-hal yang membuat dia bahagia. Terus ada seorang wanita umur 102 tahun, dia bilang bahwa memegang tangan kecil dari great granddaughter. Wow, jadi ini cucu, ngomongnya apa ya, great bukan cicit lagi, ini great granddaughter, udah cucu banget. Dan dia bilang itu adalah ikigainya dia, itu adalah bisa menjadi alasan dia untuk hidup, alasan dia untuk menjadi bahagia, itu adalah tujuan dia untuk hidup. Nah, jika kalian gabungkan ini, ikigai itu semuanya hal-hal kecil. Mereka semua nggak bisa dibilang mereka mau jadi yang terbaik atau mereka mau menjadi super kaya raya tuh enggak. Yang penting mereka bisa melakukan hal-hal kecil seperti ini, dan itu sudah membuat mereka bahagia dan membuat mereka ingin bertahan hidup. Oke, lanjut ke poin berikutnya di page 11. Di sini ada ikigai study. Kalau misalnya gua mau tekankan lagi, dari Osaki National Health Insurance NHI, dia membagikan kuesioner dan menganalisa data dari lebih dari 50.000 orang, dan salah satu pertanyaan di kuesioner itu adalah, do you have ikigai in your life? Apakah kalian punya ikigai dalam hidup kalian? Ada 3 pilihan, ada yang yes, ada yang no, ada yang uncertain. Itu 3 pilihan jawabannya. Nah, di sini mereka komparasi mereka yang punya ikigai dan mereka yang tidak punya ikigai dalam hidupnya. Nah, ini gue bacain ya. Semua yang menjawab tidak punya ikigai, kebanyakan itu adalah mereka belum menikah, mereka tidak punya kerja, mereka punya lower educational level atau level pendidikan yang lebih rendah, mereka punya bad atau buruk kesehatan yang sangat buruk. Terus juga mental mereka juga stres, terus juga banyak sakit-sakitnya, dan less likely to walk itu adalah mereka juga rata-rata tuh malas jalan kaki. Nah, di sini sempat dibilang juga bahwa menggunakan studi ini itu nggak menjadi dasar yang sangat konkret bahwa punya ikigai berarti lu bisa hidup lebih sehat, itu enggak juga. Tapi at least ini sudah sedikit menandakan ikigai itu bisa mengubah atau memperbaiki atau membuat hidup lebih baik. At least itu studinya seperti itu. Nah, ini di page 13 ada cerita yang sangat bagus juga dari Ono lagi. Nah, ini lebih menceritakan tentang sushi restorannya dia. Si Jiro Ono ini startnya tuh sangat-sangat basic sekali dari awal. Awalnya dia membuat restoran sushi bukan menjadi pilihan utamanya, melainkan pilihan yang paling murah, karena restoran sushi itu paling murah dan paling gampang dibuka. Padahal yang kita tahu sekarang restoran sushi itu serba mahal. Tapi awalnya di zaman era peperangan Jepang, ya restoran sushi itu lebih identik dengan warung-warung pinggir jalan, kedai-kedai pinggir jalan. Nah, di sini dia bilang ini adalah perjalanan yang sangat amat panjang dan sangat susah untuk mendakinya. For the info, Jiro Ono ini kemungkinan sudah lebih dari 90 tahun per hari ini, atau mungkin gue juga nggak tahu sih apakah beliau masih ada. Nanti gue akan share jawabannya sambil gue edit. Nah, Ono bilang dia punya ikigai yang bisa membantu dia, mensupport dia dan memotivasi dirinya sendiri sepanjang perjalanan hidup dia atau perjalanan restoran dia, dari pertama kali buka sampai ke restoran yang kelas sushi, restoran paling hebat atau paling enak mungkin ya, paling perfect di seluruh dunia. Jadi selama ini dunia tuh nggak terlalu aware terhadap perjuangannya dia pada saat membangun restorannya. Yang orang tahu sekarang restorannya sudah sangat amat mewah, sangat amat
wow, number one. Tapi awalnya sinilah dia ceritakan effortnya. Di sini dia dari awal tuh mulai membuat small nih, dikasih indikasi bahwa small improvement di dalam bisnisnya dia, termasuk buat special container atau tempat kontainer ya, tempat makanan yang khusus, terus juga membuat restorannya menjadi super space efficient, terus juga menjaga semuanya tetap rapi dan juga bersih. Terus juga dia membuat improvement ya, perbaikan atau revisi dari alat-alat untuk membuat sushi. Mungkin alat-alat yang buat sushi yang kita tahu untuk membuat sushi sekarang itu semua atau buatan atau at least modifan dari Jiro Ono sendiri. Nah sekarang katanya memang alat-alat sushi yang mungkin sudah banyak kita gunakan itu memang hasil kontribusinya dari Jiro Ono, original invention. Nah di akhir paragraf dia bilang semua hal-hal kecil, improvement kecil, kemajuan kecil itu semua hasil dari cintanya dia dan supportnya dia. Support dia terhadap sense of starting small, significance of starting small. Artinya adalah berarti memang yang membuat Jiro Ono ini menjadi seperti sekarang ini adalah semua basic small improvement yang terus dia buat dengan cara dia juga harus memotivasi dia sendiri dan juga dengan mempunyai mimpi atau alasan untuk hidup, karena basically dia melakukan hal yang dia cintai. Semua alasan dia hidup itu adalah membuat sushi. Starting small, the first pillar of Ikigai, pilar nomor 1 Ikigai. Nah ini juga di page 17. Iya, di page 17 ini juga menceritakan tentang si Ken Mogi-nya pada saat dia pergi ke Cambridge itu di UK, United Kingdom. Nah dia tinggal di rumah profesornya dan kebetulan di kamar yang dia tinggal itu profesornya bilang kursi yang lu lihat ini sekarang adalah kursi yang dibuat oleh kakek ya, dibuat oleh ayahnya. Kursinya itu nggak ada spesial sama sekali, bahkan bisa dibilang kursinya itu agak sedikit asal-asalan dibuat, nggak terlalu profesional. Desainnya juga agak aneh, punya irregular feature ya, agak aneh. Jika kursinya itu dijual dia yakin tuh hampir nggak ada yang mau beli, atau bisa dibilang harganya akan sangat murah. Tapi dia bilang ketika gue lihat kursi itu dan gue lihat mata profesor melihat kursi itu, dia benar-benar tercerminkan bahwa kursinya itu punya special meaning terhadap diri profesor dari si Ken Mogi itu. Nah berarti adalah kursi itu punya sentimental value atau nilai sentimen terhadap dia. Nah itu juga menjelaskan Ikigai. Ini ada penjelasan yang sangat kuat menurut Ken Mogi. Ikigai itu adalah professor's chair. Bener sih, gue setuju bahwa setiap orang akan mempunyai Ikigai yang berbeda-beda. Untuk Jiro Ono, Ikigai dia adalah berjalan-jalan, minum kopi, memijat oktopus sebelum disajikan, atau juga mendapatkan pujian dari Presiden Amerika, atau mendapatkan senyuman pada saat dia menyajikan tunanya terhadap customer-customernya. Untuk teman gue Felix Agustinus, dia juga pasti punya ikigai adalah membuat kopi, meracik kopi yang dia suka dan dia minum setiap pagi. Atau menurut profesor, ikigainya dia adalah melihat kursi itu, menikmati kursi itu. Jadi setiap orang akan punya ikigai yang berbeda-beda. Jadi itu nanti ikigai akan berbeda-beda. At least kita tahu sekarang ikigai itu apa. Dan masih banyak lagi chapter yang perlu kita bahas. Tapi itulah chapter 1. Nah di sini penulisnya punya pertanyaan untuk kalian semua. Apa nilai yang sentimental terhadap diri kalian masing-masing? Kalau misalnya untuk profesor itu adalah soal kursinya, apa nilai sentimental value untuk kalian? Dan pertanyaan nomor 2 ini yang sangat amat penting yang mungkin kalian perlu pikirkan adalah apa hal kecil
yang membuat lu bahagia atau membuat lu hal-hal kecil yang memberikan lu kenikmatan? Itu pertanyaannya. Untuk gue adalah, at least gue yakin dengan sangat amat bahwa ikigai gue atau hal-hal kecil yang menurut gue memberikan gue kenikmatan atau pleasure itu adalah membuat video seperti ini misalnya. Dan gue juga mau ikigai itu memberikan value terhadap kalian. Itu juga ikigai melalui video seperti ini. Apakah gue suka? Yes, tentu gue suka membuat video seperti ini. Apakah gue suka baca? Ya, tapi kadang-kadang gue males, itu doang. Tapi gue gak akan males. Gitu aja, itu salah satu ikigai gue. Dan tentu masih banyak ikigai lain. Ingat, kalian gak perlu punya hanya satu ikigai, tapi kalian bisa punya banyak ikigai. Seperti Jiro Ono. At least itu untuk chapter 1. What is ikigai? Kalian pasti sudah mulai grasp at least the basicnya, apa artinya dan segala macam. Chapter 2 judulnya adalah Your Reason to Get Up in the Morning. Jadi sampai sekian dulu. Thank you for watching. Please also give me a like and don't forget to subscribe untuk terus melihat konten-konten seperti ini. Ini ada satu konten yang akan gue tekunkan karena gue juga sudah komitmen sejak awal pertama kali gue buat YouTube channel. Gue sempat share di awal video, entah yang mana gue lupa, bahwa gue akan memberikan at least konten yang positif dan membangun dan memberikan value dan tentu bisa merubah hidup orang. Ini adalah salah satunya. Once again, thank you for watching. Jangan lupa pencet like-nya di bawah ya, dan juga jangan lupa di subscribe. See you next video. Bye bye, love you guys.